Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru pendamping serta anandaku yang hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Baik, bersama Ibu Astrianingsih, hari ini kita akan membahas tentang literasi bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda, mungkin ada yang bertanya, apa itu literasi bahasa Indonesia? Nah, literasi bahasa Indonesia bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia yang dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, itu mungkin masih ada di antara Ananda yang masih bingung apa itu literasi bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah dipaparkan ya, tujuannya untuk mempelajari literasi bahasa Indonesia. Nah, Ananda, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami ciri utama teks eksplanasi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke struktur dan ciri utama teks eksplanasi, nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini Ananda mungkin sebelumnya pernah dipelajari ya di kelas 11 di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sama-sama kita bahas kembali di literasi bahasa Indonesia. Nah, adapun teks eksplanasi adalah yaitu teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Misalnya yang terjadi saat ini itu seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Itu termasuk fenomena alam. Kemudian yang dimaksud fenomena sosial misalnya terjadi kasus-kasus pembunuhan, kemudian kenakalan remaja, kemudian kasus-kasus politik yang terjadi di masyarakat. Nah, itu ya, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang merupakan fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, selanjutnya, adapun struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya.
Jadi ini eksplanasi dibentuk dari beberapa struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kemudian yang kedua deretan penjelas, kemudian interpretasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih itu pernyataan umum? Apa sih itu deretan penjelas? Kemudian interpretasi itu seperti apa? Nah, baik. Nah, di sini yang dimaksud dengan pernyataan umum yaitu berisi identifikasi terkait suatu hal yang dipaparkan secara umum. Nah, pernyataan umum yang ditulis dapat berupa definisi dari suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Nah, di sini di pernyataan umum kita bisa mengetahui itu yang mana sih yang merupakan pernyataan umum di teks eksplanasi. Biasanya ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan atau dan sebagainya ya. Nah, kemudian deretan penjelas yaitu bagian deretan penjelasan menerangkan perincian proses kejadian mengenai suatu fenomena yang telah dijelaskan secara umum pada bagian pernyataan umum. Nah, di sini bagian eksplanasi yang merupakan deretan penjelas itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang berisi penjelasan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, kalau tadi pernyataan umum itu ditandai dengan berupa definisi, ditandai dengan kata penanda adalah, ialah, atau merupakan. Kemudian kalau deretan penjelas itu Ananda ditandai dengan adanya hubungan sebab akibat. Kemudian deretan penjelas itu terdiri dari beberapa bagian. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Yaitu sama dengan penafsiran pada struktur teks eksplanasi ini bersifat opsional. Jadi maksudnya di struktur teks eksplanasi itu untuk interpretasi ini Ananda bisa ada atau boleh juga tidak. Kemudian umumnya interpretasi ini itu berupa pandangan atau simpulan penulis mengenai fenomena yang dibahas ya. Yaitu tadi ada 3 struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum berupa definisi ditandai dengan kata adalah, ialah, atau merupakan. Kemudian struktur yang kedua ada namanya deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan bagian yang terdiri dari beberapa paragraf, kemudian menyatakan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Kemudian untuk yang terakhir, struktur yang ketiga itu ada interpretasi atau penafsiran dari pengarang berisi tentang pandangan atau simpulan. Namun ini opsional, boleh juga ada, boleh tidak dalam struktur teks eksplanasi tersebut ya. Baik Ananda, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang struktur teks eksplanasi, sekarang kita membahas lagi ciri utama teks eksplanasi. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu bersifat faktual. Kenapa bersifat faktual? Artinya di teks eksplanasi itu berisi tentang kejadian-kejadian atau fenomena, apakah fenomena alam atau fenomena sosial yang betul-betul dapat dibuktikan kebenarannya atau sudah terjadi. Kemudian dia bersifat fakta. Itu yang merupakan ciri utama, bersifat faktual ya. Kemudian yang kedua, bersifat ilmiah. Nah, bersifat ilmiah maksudnya di sini yaitu dalam teks eksplanasi itu berisi tentang ilmu pengetahuan atau membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi misalnya ketika kita membahas atau membaca teks eksplanasi itu kita bisa memperoleh pengetahuan dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga itu bersifat informatif. Nah, di teks eksplanasi ini menceritakan atau terdapat beberapa informasi-informasi penting, apakah itu dari fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, selanjutnya ciri yaitu isi teks tidak memengaruhi pembaca. Ya, jadi maksudnya Ananda di sini sebagaimana kita ketahui bersama ya, atau sebelum-sebelumnya Ananda pernah mempelajari ada beberapa jenis teks ya, misalnya teks prosedur, teks anekdot, teks eksposisi, persuasif, argumentasi, narasi. Itu
ada beberapa jenisnya ya. Nah, kalau misalnya teks pidato atau teks persuasif itu isinya memengaruhi pembaca. Nah, kalau di teks eksplanasi tidak memengaruhi pembaca. Jadi sifatnya hanya informatif, kemudian tadi menyampaikan tentang pengetahuannya, tetapi tidak bermaksud untuk memengaruhi pembacanya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu isi teks berfokus pada hal-hal umum. Ya, jadi di teks eksplanasi itu biasanya sifatnya dia lebih umum, misalnya mengenai gempa, banjir, kemudian mengenai kasus-kasus fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu sifatnya umum. Kemudian ciri yang terakhir di sini paparan proses kejadian menggunakan penanda urutan. Jadi misalnya terjadinya gempa, dimulai dulu dari mana, bagaimana proses gempa itu terjadi, ditandai dengan penanda urutan mulai dari awal hingga selesainya proses itu. Jadi ditandai misalnya dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu ya Nanda. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai ciri utama teks eksplanasi, ada bersifat faktual, bersifat ilmiah, bersifat informatif, kemudian isi teks tidak memengaruhi pembaca, berfokus pada hal-hal umum, kemudian ditandai dengan penanda urutan. Nah, itu tadi ya, kita sudah membahas mengenai struktur, kemudian cirinya. Mudah-mudahan bisa membantu nanti Ananda ya dalam menentukan, oh ini ya yang dinamakan teks eksplanasi. Nah, baik Ananda, untuk lebih memahami materi ini, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan soal-soal. Nah, di sini ada soal ya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ya, kemampuan literasi itu dibutuhkan bagaimana keterampilan atau kemampuan Ananda dalam membaca dan memahami teks ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Nah, bagian yang berisi proses terjadinya sesuatu dalam teks eksplanasi tersebut ditandai dengan nomor A. Angka 1 kalimat nomor 1, B. Kalimat nomor 2, C. Kalimat nomor 3, D. Kalimat nomor 4, E. Kalimat nomor 5. Nah, sekarang dari sekolah mana yang mau menjawab? Atau silahkan sampaikan jawabannya di kolom chat. Silahkan Ananda. Ya, baik dari SMA Negeri 4 Parepare ya. Jadi silakan dari SMA Negeri 4 Parepare, apa jawabannya? Ya. Nomor berapa? Ananda? Ya, atau ya, silakan. Jawabannya nomor 4 ya? 4 ya? Oh ya, baik. Jadi dari SMA Negeri 4 Parepare menjawab bagian D atau nomor 4. Ya, mungkin dari sekolah lain yang ada di kolom chat silahkan. Ya, ada yang mau menjawab? Tadi dari SMA Negeri 4 Parepare jawabannya D. Dari SMA 7 D. Dari SMA Selayar D. Ya, dari SMA Negeri 1 Selayar jawabannya D. Ya, dari SMA Negeri 12 Jeneponto jawabannya D. Ya, SMA 9 Lutra D. SMA 12 Enrekan D. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita mengecek apakah jawaban yang diberikan itu benar. Ya, baik, ternyata jawabannya benar ya. Ada pada kalimat nomor 4. Nah, jadi tepuk tangan tadi untuk yang menjawab benar ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Pendamping. Berarti tadi penjelasannya sudah bisa disimak dengan baik ya dan dipahami. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa jawaban tersebut itu adalah D atau terdapat pada kalimat nomor 4? Tips dan triknya adalah pertama kita harus mencermati dulu apa pertanyaannya. Yang ditanyakan tadi adalah proses terjadinya sesuatu. Jadi kita mencari sebentar kata-kata yang menunjukkan proses. Kemudian
selanjutnya kita sudah mengetahui pertanyaannya, kita lanjut lagi kembali membaca teksnya. Nah, jadi salah satu ciri teks eksplanasi itu berupa paparan proses kejadian. Berarti teks yang dibaca tadi itu gempa yang ada di Cianjur itu termasuk teks eksplanasi, ya. Kemudian analisislah setiap pilihan jawaban mulai dari opsi A, B, C, D, dan E. Jadi kita harus menganalisis juga. Tadi ada tidak di kalimat nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian carilah kata yang menyatakan proses atau rangkaian kejadian. Nah, tadi jawabannya pada opsi D karena pada kalimat nomor 4 itu berisi rangkaian kejadian yang membentuk sebuah proses, ditandai dengan adanya kata setiap saat lempeng bergerak, kemudian saling mendesak, kemudian mengalami patah, kemudian melepaskan energi, akhirnya gempa bumi itu terjadi. Jadi ini semua kata-kata ini itu termasuk di dalam kalimat nomor 4. Sementara jawabannya lain itu tidak menunjukkan sebuah proses, ya. Nah, mau lihat kembali teksnya? Kita cek kembali di tes apakah memang sesuai dengan jawaban yang diberikan. Nah, ini tadi di teks, ya. Jadi tadi ada 5 kalimat dalam satu paragraf, ya. Nah, jawaban yang diberikan tadi itu di bagian nomor 4, ya. Nah, ini bagian nomor 4. Nah, ini tadi opsinya ini A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini E. Nah, tadi jawabannya adalah D. Nah, kenapa jawabannya D tadi ini? Karena kita menganalisis dulu, misalnya mulai dari kalimat nomor 1. Ada tidak yang menunjukkan sebuah proses? Nah, untuk di kalimat nomor 1 ini, Cianjur dilanda gempa, ratusan orang meninggal dunia dan ribuan lainnya harus tidur di tenda pengungsian akibat kondisi rumah mereka yang hancur. Kekuatan gempa tercatat sebesar 5,6 magnitudo. Nah, di sini itu tidak menunjukkan proses, ya, tetapi menunjukkan akibat dari gempa. Akibat ini menunjukkan akibat, ya. Nah, kemudian di kalimat nomor kedua, gempa di Cianjur merupakan gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini terjadi akibat pergeseran kerak atau lempeng bumi. Nah, ini kalau kita merujuk ke ini dia merupakan kalimat ini pernyataan umum, ya. Jadi masih menjelaskan apa itu gempa yang ada di Cianjur. Jadi ini termasuk pernyataan umum. Nah, kemudian untuk nomor 3 ada beberapa jenis gempa bumi. Di antaranya adalah gempa bumi tektonik, vulkanik, dan buatan. Gempa tektonik merupakan. Jadi ini juga masih pernyataan umum, ya, ditandai dengan kata merupakan. Kemudian adalah. Jadi masih menjelaskan kejadian yang terjadi di Cianjur, ya, belum merupakan prosesnya. Kenapa gempa bisa terjadi? Nah, selanjutnya di kalimat nomor 4 itu, di sini sudah menunjukkan proses karena besarnya desakan salah satu dari kedua lempeng saling mendesak antar lempeng. Saling mendesak, mengalami patah dan melepaskan energi. Nah, pada saat terjadi patah inilah gempa bumi terjadi. Jadi ini yang menandakan, ya, ini yang menandakan proses, ya. Pertama, karena ada lempeng mengalami patah, kemudian melepaskan energi, itu dia masuk di proses terjadinya gempa, ya. Selanjutnya untuk nomor 5, besarnya gempa dapat diukur dengan skala magnitudo dan skala Richter. Skala magnitudo merupakan skala yang mengukur. Jadi ini juga masih termasuk pernyataan umum, ya, yang menyatakan gempa itu terjadi. Tetapi yang merujuk kepada proses atau dari gempa itu rangkaian kejadiannya ada di jawaban D atau kalimat nomor 4, ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya tadi adalah
D ya. Oke, jadi benar sekali jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah bagian yang berisi proses terjadinya sesuatu dalam teks eksplanasi tersebut ditandai dengan nomor 4. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua di sini. Nah, ini juga sama ya, teksnya tadi menceritakan tentang gempa yang ada di Cianjur. Nah, tadi ini ya gempa yang ada di Cianjur. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Nah, berdasarkan isi teks tersebut, pasangan unsur sebab akibat yang benar adalah A. Gempa di Cianjur merupakan penyebabnya. Kemudian akibat itu gempa bumi, kemudian bagian B gempa di Cianjur, kemudian akibatnya gempa tektonik. Nah, kemudian bagian C lempeng bumi bergerak, kemudian gempa bumi akibatnya. Bagian D lempeng bumi saling desak, kemudian akibatnya gempa tektonik. Kemudian untuk bagian E, lempeng bumi patah, akibatnya gempa tektonik. Nah, kira-kira yang mana di sini pasangan unsur sebab akibat yang benar? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, sekarang jawaban yang benar adalah E. Nah, lempeng bumi patah merupakan sebab, kemudian gempa tektonik itu merupakan akibat. Nah, bagaimana sih caranya kenapa bisa menjawab tadi E? Nah, pertama kita kembali mencermati pertanyaannya. Yang ditanyakan tadi apa? Yaitu menanyakan tentang pasangan unsur sebab akibat yang benar. Dan tentunya sesuai dengan teks ya. Kemudian yang kedua, bacalah kembali teks atau bacaan. Nah, salah satu struktur teks eksplanasi itu berupa deretan penjelas yang berisi penjelasan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, tadi fenomenanya tentang apa? Tentang gempa yang ada di Cianjur. Jadi itu termasuk fenomena alam. Nah, selanjutnya kita menganalisis setiap pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, kalau kita tadi melihat ya, semua itu hampir jawabannya benar karena menunjukkan sebab dan akibat. Namun yang ditanyakan di sini sesuai dengan teksnya. Nah, pada pilihan jawaban ini tadi ada carilah pernyataan sebab akibat yang sesuai dengan teks ya. Kemudian pada pilihan jawaban bagian E menunjukkan hubungan sebab akibat yang terdapat pada nomor 4. Jadi kembali lagi ke nomor 4 ya. Nah, di situ menjelaskan lempeng mengalami patah dan menjelaskan melepaskan energi, kemudian merupakan pernyataan sebab. Kemudian pada saat terjadi patahan inilah gempa bumi tektonik terjadi. Ya, ia merupakan akibat. Nah, sementara jawaban yang lain itu tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita mengecek di bacaan atau di teks apakah jawaban ini sesuai. Nah, ini tadi jawabannya ya. Jawabannya lempeng bumi patah. Ya, lempeng bumi patah. Ya, ini tadi jawabannya E ya. Nah, sekarang kita mengecek di teksnya. Nah, ini tadi kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, dan nomor 5. Nah, tadi menurut penjelasannya tadi di situ tipsnya jawaban itu ada di kalimat nomor 4. Apakah betul? Nah, di sini yang ditanyakan adalah hubungan sebab akibat ya. Nah, kalau untuk kalimat nomor 1 itu ini hanya merupakan akibatnya ya, akibat. Ini ya. Sementara yang ditanyakan itu adalah sebab akibat. Kemudian kalimat nomor 2, gempa di Cianjur merupakan gempa bumi tektonik. Gempa jenisnya terjadi akibat. Nah, ini juga hanya menjelaskan tentang akibat. Sementara kita mau memasangkan ini yang mana sih sebabnya, yang mana akibatnya. Kemudian
Kemudian untuk nomor 3 ada beberapa jenis gempa bumi, di antaranya adalah gempa bumi tektonik, vulkanik, dan buatan. Gempa tektonik merupakan jenis gempa. Jadi di sini hanya menjelaskan tentang definisi dari gempa tektonik. Kemudian untuk nomor 4 itu, jadi di sini hanya menjelaskan definisi ya. Ya ini. Ya. Nah, di sini di kalimat nomor 4 ini yang ditanyakan tadi adalah hubungan sebab akibat. Nah, di sini menandak ada tadi kata ini kedua lempeng, ada pernyataan ya, kedua lempeng mengalami patah melepaskan energi. Ini merupakan sebab ya. Nah, pada saat terjadi patahan inilah, nah ini menandakan pada saat terjadi patahan inilah gempa bumi tektonik terjadi. Ini akibatnya. Ya, jadi kita harus menganalisis seperti ini ya, Ananda. Kita harus mencari tahu setiap pilihan jawaban di setiap kalimat itu yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian untuk soal kalimat nomor 5, besarnya gempa dapat diukur dengan skala magnitudo, skala Richter. Skala magnitudo merupakan, jadi di sini hanya menjelaskan tentang gempa itu dapat diukur dengan skala magnitudo, tetapi tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ya. Jadi hanya menjelaskan ini tadi, hanya dapat diukur dengan skala magnitudo, tetapi tidak menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Jadi ini sebabnya, kemudian ini akibatnya ya, seperti itu. Ya. Baik Ananda, semoga bisa dipahami ya penjelasan Ibu tadi. Jadi dan mohon juga untuk Bapak Ibu guru pendamping memberikan penguatan lagi kepada Ananda jika ada hal-hal yang masih kurang atau belum dipahami. Nah, selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 ya. Di sini terdapat beberapa kalimat ya. Ada 10 kalimat dan ya ada 10 kalimat ya, dan terdiri dari 2 paragraf ya. Jadi ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua. Di sini menceritakan tentang likuefaksi ya. Ya, jadi di sini Ibu jelaskan kembali. Ini ada 10 kalimat. Yang pertama itu menceritakan tentang likuefaksi. Kemudian di kalimat nomor 2, 3, 4, 5 mohon disimak baik-baik ya. Ini dicermati. Kemudian paragraf kedua itu ini, kemudian sampai ke paragraf ke-10. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pertanyaannya. Nah, proses terjadinya likuefaksi dalam teks tersebut meliputi kalimat. Nah, tadi mungkin sudah dicermati ya kalimatnya. Nah, kira-kira yang mana yang benar jawabannya? Apakah A ada di kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian B 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk bagian C 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian D 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian E 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang apa jawaban yang benarnya? Jadi ingat, yang ditanyakan itu adalah proses terjadinya likuefaksi. Tadi sudah ada ya di kalimat pertama itu menjelaskan tentang likuefaksi. Nah, sekarang kita mau mencari di mana sih kalimat-kalimat yang membentuk likuefaksi ini. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah B ya. Jadi tadi yang salah menjawab tidak apa-apa ya. Jadi kita cocokkan apakah jawabannya itu sesuai ya. Nah, sekarang ini jawabannya adalah B, yaitu terdapat pada kalimat nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, bagaimana sih caranya sehingga jawabannya tadi B? Nah, pertama, cermatilah pertanyaannya. Yang ditanyakan tadi apa? Yaitu proses terjadinya likuefaksi ya. Kemudian kita membaca kembali teks atau bacaan. Salah satu ciri
salah satu ciri teks eksplanasi berupa paparan proses kejadian. Nah, selanjutnya analisislah setiap pilihan jawaban mulai dari opsi A, B, C, dan E. Kemudian, carilah kata yang menyatakan proses atau rangkaian kejadian. Nah, pada opsi E, pada bagian nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, berisi rangkaian kejadian yang membentuk sebuah proses dan merupakan deretan penjelas yang menerangkan perincian proses kejadian likuifaksi. Nah, sekarang kita cek di bacaannya ya. Nah, ini di bacaannya ini di kalimat nomor 1 itu menjelaskan tentang likuifaksi yang merupakan pernyataan umum. Selanjutnya kita sudah dapat ini di kalimat nomor 2 itu menerangkan fenomena ini terjadi pada tanah yang mengandung banyak air, kemudian terdampak gelombang seismik ketika gempa bumi terjadi. Jadi ini kita sudah dapat ya jawabannya. Kan tadi di pilihan jawaban tadi hanya nomor A dan bagian A dan B ya yang merujuk kepada kalimat nomor 2. Berarti untuk pernyataan bagian C, D, dan E itu sudah gugur. Nah, sekarang tapi tadi kita sudah dapat juga di jawabannya ya untuk nomor 1 itu untuk bagian A hanya menerangkan tentang pernyataan umum atau definisi dari likuifaksi. Jadi kita hanya menganalisis kedua ini saja antara kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2. Jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Kenapa kita hanya menjawab B? Karena tadi untuk kalimat nomor 1 merupakan pernyataan umum, sementara yang ditanyakan adalah proses terjadinya likuifaksi ya. Nah, tadi sudah jelas di kalimat nomor 2 fenomena ini terjadi. Nah, jadi sudah menerangkan dari proses terjadinya likuifaksi. Seperti itu ya menjawabnya. Jadi kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa pilihan jawaban yang lain itu tidak sesuai, berarti sudah gugur. Nah, kita mengambil jawaban yang paling mendekati. Nah, tadi paling mendekati itu adalah A dan B. Kemudian kita analisis, oh ternyata kita mencari kembali kalimat yang menunjukkan proses ya. Baik Ananda, kita melangkah lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ada teks lagi yaitu tentang yang pertama itu Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat memiliki sejumlah objek wisata yang layak dikunjungi. Kemudian kalimat nomor 2 diantaranya adalah pesisir-pesisir pantai di Labuan Bajo yang memiliki keunikan-keunikan dengan pantai pasir yang putihnya mulai dari pantai Pede, pantai Gorontalo sampai pantai di utara kota Labuan Bajo. Kemudian kalimat selanjutnya, salah satu pantai yang selalu dikunjungi wisatawan asing dan domestik untuk berjemur dan mandi adalah pantai pasir Waicicu. Jadi ini salah satu ya. Kemudian yang keempat, menikmati senja di pantai sangatlah menyenangkan. Kemudian kalimat nomor 5, namun dapat dikatakan hampir semua pesisir pantai di Labuan Bajo sangat baik sebagai tempat untuk menikmati matahari terbenam. Nah, di sini lagi lanjut. Selain itu banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Hal ini terlihat dengan banyak hotel berbintang dan guest house di sepanjang pantai Gorontalo sampai di bagian pesisir utara. Karena hal-hal tersebut kunjungan ke Manggarai, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo pun terus meningkat karena sejumlah investor asing dan dalam negeri menanamkan modalnya di kota ini. Nama Labuan Bajo pun semakin mendunia. Nah, jadi tadi ada 10 kalimat ya Ananda. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai meningkat karena.
Ya, jadi apakah A, pertumbuhan hotel dan restoran serta sejumlah investor asing dalam negeri menanamkan modalnya, dan apakah B, semua pesisir di pantai sudah dipadati oleh hotel-hotel berbintang untuk wisatawan dalam dan luar negeri. Kemudian bagian C, adanya keunikan-keunikan pesisir pantai dan tempat-tempat untuk menikmati matahari terbenam. Kemudian D, adanya pantai pasir Waicicu yang selalu dikunjungi wisatawan asing dan dalam negeri untuk berjemur dan mandi. Bagian E, banyaknya tempat-tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Nah, sekarang jawaban yang benar adalah, ayo, apa jawabannya Ananda? Silakan. Apakah A, B, C, D, dan E? Jadi yang ditanyakan ini penyebabnya, kenapa kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai meningkat. Ya, jadi dari SMA 3 Toraja menjawab C, dari SMA 4 Goa menjawab C. Ya, dari SMA 17 Bone menjawab C, SMA 1 Pindra menjawab C, SMA 5 Baru menjawab C. Jadi jawabannya hampir semua menjawab C. Nah, sekarang kita mengecek apakah jawaban tersebut benar. Ya, ternyata jawabannya benar. C, adanya keunikan-keunikan pesisir pantai dan tempat-tempat untuk menikmati matahari terbenam. Nah, tips dan triknya adalah, pertama kita harus mencermati dulu apa pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah penyebab kunjungan wisatawan baik luar maupun dalam negeri ke Manggarai meningkat. Nah, kemudian membaca kembali teksnya atau bacaan. Nah, di sini tadi merupakan struktur teks eksplanasi berupa deretan penjelas yang berisi penjelasan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Kemudian kita menganalisis setiap pilihan jawaban A, B, C, dan E. Kemudian mencari pernyataan yang merupakan sebab pada pilihan jawaban yang sesuai dengan teks. Kemudian menentukan letak kalimat utamanya tadi, apakah di awal, sisipan, atau akhir. Lalu cari kalimat penjelas yang merupakan sebab fenomena atau kejadian tersebut. Kemudian pada pilihan jawaban C itu menunjukkan pernyataan sebab yang terdapat pada kalimat penjelas pada paragraf pertama. Jadi ternyata tadi itu kalimat utamanya berada di paragraf pertama, menjelaskan tentang kota Labuan Bajo, ya. Kemudian di kalimat nomor 2 itu diantaranya adalah pesisir-pesisir pantai di Labuan Bajo yang memiliki keunikan-keunikan dengan pantai pasir putihnya, mulai dari pantai Pede, pantai Gorontalo, sampai pantai di utara kota Labuan Bajo. Kemudian nomor 5 lagi menunjukkan penyebabnya, namun dapat dikatakan hampir semua pesisir pantai di Labuan Bajo sangat baik sebagai tempat untuk menikmati matahari terbenam. Nah, sekarang kita mengecek di teksnya. Ya, tadi jawabannya C, ya. Nah, tadi jawabannya C. Ini, adanya keunikan-keunikan pesisir pantai dan tempat-tempat untuk menikmati matahari terbenam. Nah, kita mengecek di teksnya. Nah, jadi tadi ini sudah jelas ya, terdapat di paragraf 1 ini, paragraf kedua, ya. Nah, di paragraf 1 itu kalimat utamanya adalah berada di kalimat pertama, yaitu di nomor 1, kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat memiliki sejumlah wisata yang layak dikunjungi. Nah, kenapa layak dikunjungi? Nah, ini tadi menjelaskan adanya keunikan-keunikan, ya. Jadi adanya keunikan-keunikan, kemudian tadi pasir putihnya, kemudian tadi untuk menikmati matahari terbenam. Jadi pilihan jawaban C tadi itu sudah sesuai, ya. Ya. Baik Ananda, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi itu bermanfaat dan membantu Ananda
dalam menjawab soal-soal yang terkait literasi bahasa Indonesia, khususnya materi teks eksplanasi. Mohon juga kepada Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah masing-masing memberikan juga penguatan kepada Ananda jika sekiranya ada hal-hal yang masih belum dipahami dari penjelasan tadi ya. Baik Ananda, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu akan meminta refleksi dari Ananda terkait pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ananda di scan barcode tersebut untuk menjawab soal-soal atau menjawab refleksi dari yang Ibu berikan pada pembelajaran hari ini ya. Ya, mohon Bapak Ibu guru pendamping membantu Ananda dalam memberikan refleksinya. Kemudian itu juga menjadi masukan kepada Ibu ya, apakah ada hal-hal yang masih belum dipahami atau ada masukan yang sifatnya membangun ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping yang telah bersedia membersamai Ananda untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.